Ya pemirsa, sebuah angkutan umum bajai yang tengah terparkir di pinggir jalan kawasan Jakarta Utara ludes terbakar. Sementara di kawasan Jakarta Selatan, sebuah minibus yang berisi satu keluarga menabrak beton pembatas jalur busway. Dan informasinya atau dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kebakaran hebat melanda sebuah angkutan umum bajai yang tengah terparkir di pinggir Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga amukan sejago merah akibat korsleting arus pendek listrik pada bagian mesin kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebuah minibus menabrak beton pembatas jalur busway di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kencangnya hantaman membuat minibus ringsek parah hingga sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat minimnya lampu penerangan jalan di kawasan ini. Sementara itu, akibat diguyur hujan deras, ratusan makam di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara tergenang banjir. Tingginya permukaan air membuat para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di kubangan air. Para peziarah berharap pemerintah setempat dan petugas makam segera meninggikan tanah makam agar tidak tergenang air. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, hampir semua bahan pangan di pasar tradisional mengalami kenaikan. Meski lonjakan cukup tinggi, tapi permintaan pada hari ini pun cukup besar. Ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan sembako sebagai persiapan dalam menjalani ibadah puasa seperti yang dilaporkan oleh reporter Ismalia dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat berikut ini. Ya, sejumlah komoditi pangan di awal bulan puasa ini terpantau mengalami kenaikan. Di tempat kami melaporkan di Pasar Johar Baru, dapat kami berikan contoh untuk komoditi pangan yang mengalami kenaikan, yakni adalah cabai. Cabai yang semula dibanderol dengan harga Rp50.000, kini melonjak naik menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000. Dan untuk sayur-sayuran ini kami ambilkan contoh seperti tomat yang semula dibanderol dengan harga Rp15.000, kini naik menjadi Rp30.000, yang dimana ini naiknya menjadi 2 kali lipat. Dan untuk harga ayam sendiri, daging ayam ini juga terpantau naik, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp25.000, kini naik menjadi Rp30.000. Untuk telur sendiri ini juga mengalami kenaikan, yang tadinya dibanderol dengan harga Rp28.000, kini naik menjadi Rp32.000. Dan untuk beras ini juga masih sama, karena sebelumnya memang harga beras terpantau melonjak naik, ini masih di angka Rp15.000 hingga Rp17.000. Untuk kenaikan ini tidak hanya di awal bulan puasa, namun kenaikan ini sudah dirasakan sejak 2 minggu sebelum puasa. Dari Jakarta, Ismalia, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal akan mengadakan 22 program selama bulan Ramadan, mulai dari kajian subuh, buka puasa bersama, dan juga pelaksanaan sholat tarawih. Pengurus masjid juga akan menggelar buka puasa bersama setiap hari dengan menyediakan hingga 6.000 paket makanan berbuka bagi para jamaah. Sebagai salah satu masjid terbesar dan banyak dikunjungi masyarakat, Masjid Istiqlal Jakarta bersiap menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sejak 2 bulan lalu, pengelola Masjid Istiqlal telah melakukan pembersihan seluruh bagian masjid untuk memberikan rasa nyaman bagi jemaah. Masjid Istiqlal akan mengadakan 22 program selama bulan Ramadan, mulai dari kajian subuh, buka puasa bersama, tarawih, hingga itikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Tahun ini pengelola Masjid Istiqlal juga menyediakan 4.000 paket makanan berbuka pada hari Senin hingga Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat hingga Minggu disediakan 6.000 paket makanan. Ya, dari sisi peribadatan, kita punya ada 22 program yang kita telah persiapkan di bulan suci Ramadan. Dengan mengambil tema Ramadankan hatimu di Masjid Istiqlal. Usai direnovasi, Masjid Istiqlal kini mampu menampung sekitar 250.000 jemaah dan 1.000 kendaraan. Pada Ramadan tahun ini jumlah jamaah yang mengunjungi Masjid Istiqlal diperkirakan akan meningkat. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Suci Ramadan, umat muslim di Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi unik padusan. Tradisi ini ditandai dengan ritual siraman dan mandi di sumber air peninggalan Keraton Solo sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa.
Prosesi padusan ditandai dengan ritual siraman kepada pasangan emas dan mbak menggunakan air kembang yang dilakukan di sumber mata air atau Umbul Ngabean, kawasan pemandian Tirto Marto, Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Usai ritual siraman, pasangan emas dan mbak dan para pengiringnya secara bergantian masuk ke dalam sumber air atau umbul untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air. Tradisi padusan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan membersihkan segala kotoran yang ada pada badan dan jiwa agar nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Sebelumnya, ratusan umat muslim dari berbagai unsur melakukan kirab yang mengambil start dari halaman Kecamatan Banyudono menuju Kompleks Pemandian Tirtomulyo Pengging dengan jarak sekitar 2 km. Kirab diawali dengan pasukan keraton Kasunanan Surakarta, disusul kereta kuda yang ditumpangi sejumlah pejabat daerah dan berbagai kesenian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raja tadi, yaitu adalah tradisi berasal dari kata adus, yaitu mandi untuk membersihkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini dimaknai bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan atau sebelum kita memasuki bulan poso, kata orang Jawa, kita sebelum melaksanakan ibadah puasa harus suci lahir batin. Menurut tokoh setempat, padusan berasal dari kata adus atau mandi, di mana umat muslim akan melakukan mandi atau menceburkan diri ke sumber mata air. Hal ini diyakini sebagai simbol membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, Ainus melaporkan. Puluhan pemuda desa adat Poh Gending, Penebel, Tabanan, Bali ini saling melempar serabut kelapa api dalam tradisi siat sambuk api untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ratusan sambuk atau serabut kelapa dilempar oleh pemuda dengan semangat sukacita. Para peserta dibagi menjadi 2 kubu selatan dan utara dengan menggunakan balai banjar sebagai titik tengah. Iringan suara belai ganjur mengiringi siat atau perang sambuk api. Tradisi yang disakralkan ini dipercaya mengikis amarah dan dendam sehingga warga siap menyambut tahun baru Caka 1946. Siat sambuk ini bertujuan untuk nyomio Budokalo yang diibaratkan Budokalo itu akan mengganggu pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Hari inilah Budokalo itu disomio. Di akhir tradisi siat sambuk api, para pemuda bersalaman dan diberikan tirta atau air suci agar tidak adanya permusuhan. Sementara itu ada yang berbeda dengan pawai dan lomba ogoh-ogoh untuk menyambut perayaan Hari Suci Nyepi di Desa Adat Kuta, Badung. Penentuan juara ogoh-ogoh tidak hanya berdasarkan penilaian Dewan Juri, tapi juga dari voting ratusan wisatawan. Tidak heran para wisatawan tampak bersemangat saat menjadi Dewan Juri untuk memilih ogoh-ogoh terbaik. Ogoh-ogoh mantap, bagus sekali. Ada all the floats masterfully done dan mantap. Setelah arak-arakan mengelilingi jalan utama di kawasan Pantai Kuta, seluruh ogoh-ogoh selanjutnya akan kembali dipajang di kawasan Pantai Kuta dan akan diperalina atau dibakar. Dari Tabanan dan Badung, Bali, Wayan Diana, Bagus Alit, Ainus melaporkan.